Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan channel 3 Studio Bosku. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2022 kemarin, Bapak Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Gubernur Sumbar dan mantan Bupati Solo 2 periode, berangkat menuju Jakarta menggunakan bus ANS. Atas perjalanannya ini, Gamawan Fauzi menulis sebuah artikel tentang pengalamannya naik bus. Pengalamannya ini disampaikan oleh Gamawan Fauzi di dalam portal beritanda1.co.id dengan judul Naik Bus ke Jakarta yang diterbitkan pada tanggal 1 September tahun 2022. Berikut saya bacakan pengalaman naik bus ke Jakarta yang ditulis oleh Bapak Gamawan Fauzi. Sejak wabah COVID melanda negeri ini lebih 2 tahun lalu, persyaratan terbang dengan pesawat semakin ketat. Antigen lah, PCR lah, harus vaksin 2 kali, bahkan sampai harus booster. Kondisi ini membuat peminat pengguna jasa penerbangan anjlok. Kondisi ini didengar cerdas ditangkap pengusaha jasa transportasi darat. Beberapa pengusaha transportasi darat yang sebagian sudah mulai megap-megap seperti mendapat angin segar. Tiba-tiba bermunculan bus-bus baru yang menjanjikan beragam pelayanan, mulai yang reguler dan standar non-AC hingga kelas istimewa dengan brand macam-macam. Ada yang menyebut eksekutif, sultan, super eksekutif, hingga royal eksekutif dengan tempat duduk nyaman, bak di pesawat bisnis kelas, karena bisa berselonsor meluruskan kaki dengan tempat duduk yang lebar dan jarak yang renggang. Lebih dari itu, ada bus yang double deck menyediakan kamar-kamar sendiri dengan fasilitas tempat tidur, makanan, buah, dan minuman gratis. Seorang teman yang beberapa kali menggunakan jasa bus Padang Jakarta bercerita kepada saya bahwa dia merasa sangat senang naik bus bolak-balik Padang Jakarta. Dia merasa sangat enjoy. Di samping bisa menikmati pemandangan sepanjang jalan, juga tidak merasa lelah seperti dulu, karena di samping lega dan sejuk, juga bisa rebahan di kursi sambil nonton film di TV yang disediakan atau dengar lagu sepanjang perjalanan. Diam-diam termakan juga promosi teman tadi oleh saya, dan beberapa waktu kemudian saya juga mendapatkan promosi yang sama dari teman lain hingga saya makin tergoda untuk mencobanya. Belakangan ini perkembangan transportasi bus memang sedang bangkit. Banyak bisnis transportasi yang sepertinya kembali berjaya. Maka di sepanjang jalan kini muncul merek bus-bus baru dan bus lama dengan wajah baru yang menarik serta menjanjikan layanan istimewa. Tuhan Maha Adil. Setelah lama terpuruk, kini seperti bangkit kembali. Rupanya memang hidup ini dipergilirkan seperti firman Allah dalam Al-Quran. 29 Agustus pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, saya tiba di Pool ANS Jalan Khatib Sulaiman. Saya sudah mengantongi tiket dengan jadwal keberangkatan jam 10 pagi. Padang masih disiram hujan. Sejak sehari sebelumnya, matahari seperti enggan tersenyum. Ada rasa khawatir karena akan melewati pendakian si Tinjau Lawi yang rawan longsor. Tak lama saya duduk dengan 2 orang sahabat saat SMA dan kuliah, Fakril Murad dan Tony Martin, yang kebetulan berangkat dengan mobil yang sama. Tiba-tiba penumpang dipersilahkan menaikkan barang-barangnya dan sekalian mengisi tempat duduk masing-masing.
Setelah pihak manajemen memastikan penumpang lengkap, maka tepat jam 10:05 mobil bergerak meninggalkan kota Padang. Dengan tenang tanpa pengumuman apa-apa, saya duduk di barisan terdepan di belakang sopir. Posisi duduk yang lebih tinggi dari sopir membuat pemandangan lepas ke depan, ke kiri dan ke kanan. Saya seperti berada di anjungan di panggung kaca yang sejuk ber-AC. Mobil terus berjalan hingga memasuki kawasan Sitinjau Lawi. Kabut ternyata sudah pergi. Kawasan yang biasanya berteman halimun tampak cerah. Matahari tersenyum di balik ranting-ranting kayu yang rimbun. Mobil dengan mulus menyelesaikan rute Sitinjau Lawi tanpa terhalang longsoran. Di kota Solok, mobil berhenti beberapa menit di Terminal Baru Solok untuk menaikkan penumpang untuk sholat dan makan. Di Moroklaban, mobil berhenti di restoran Pelapa. Penumpang turun untuk sholat asar dan makan. Tak lama mampir di sana, mobil melanjutkan perjalanannya. Saat maghrib datang, mobil kembali berhenti di depan masjid daerah Sungai Rumbai, meskipun hujan turun dengan derasnya. Jam 4 pagi, mobil kembali berhenti untuk memberi kesempatan penumpang mandi, ganti pakaian, dan makan. Saat waktu subuh datang, mobil pun diberhentikan. Semua penumpang turun untuk sholat. Lalu perjalanan dilanjutkan. Sejak itu, mobil tak lagi berhenti hingga sore di Klenda, Lampung, kecuali hanya untuk mengisi bahan bakar di SPBU. Selama siang hari kedua, praktis penumpang tak ada kesempatan untuk makan siang. Perut terasa sangat lapar. Untung sahabat saya, Tony Martin, membawa sedikit bekal dan saya pun membawa beberapa roti dan air mineral yang disediakan anak saya sebelum berangkat dari Padang. Saya dan Tony Martin sudah sangat akrab dengan kedua orang sopir dan kenaik. Sopir senior bernama Buyung, asal Cincin yang sudah lebih 30 tahun bekerja di PONS. Dia tipe pegawai setia. Dia bertahan di sana di saat perusahaan maju dan sulit. Dia terlihat masih muda dalam usia sekitar 65 tahun. Katanya dia kelahiran tahun 1957. Sopir junior adalah Benny, putra tanah datar yang terdidik dan cekatan. Dia pernah kuliah di ISI Jogja walaupun tak sempat selesai. Kata Pak Buyung, si Denny itu serba bisa. Biasanya pekerjaan merapi-rapikan mobil ini. Denny tamatan SMSR Padang. Sejak itu berbagai pekerjaan dan usaha dicemplungi. Pernah sebagai pelukis, pematung, tukang las, dan terakhir desain interior. Dalam perjalanan itu, saya dan Tony lebih banyak duduk di kursi samping sopir. Pak Buyung tipe pendiam, beliau hanya semangat bercerita bila menyangkut kendaraan, pengalaman sebagai sopir, dan maju mundurnya usaha transportasi perusahaan saja. Sementara dengan Denny, kami bercerita macam-macam, gado-gado, Apo nantakana. Terlihat dia punya banyak keterampilan dan pengetahuan karena pernah juga bekerja pada salah satu perusahaan rokok. Di antara para sopir, tidur dan bekerja dilakukan bergantian. Kelihatannya tak ada aturan yang ketat waktunya, tapi lebih kepada saling pengertian dan saling memilah-mahai. Bila yang satu tidur, maka yang satu lagi menyetir. Mereka saling menghargai satu sama lain. Tak ada protes bila sopir yang satu lebih lama menyetir mobil dari yang lain. Pukul 16:30 sore, mobil sudah sampai di pelabuhan Bekahuni. Menunggu giliran sebentar, langsung naik ke kapal. Kami sempat makan sebelum naik ke kapal. Saya sangat beruntung. Sepanjang jalan makan bersama rombongan sopir. Saya ingin membayarkan mereka, tetapi mereka melarangnya karena setiap rumah makan sopir digratiskan. Saya bagian dari mereka, artinya juga gratis. Udara di kapal sangat bersahabat, tidak panas dan juga tidak hujan. Angin berkelana sepoi-sepoi. Kami duduk di palka paling atas dan bersila bersama para sopir dan teman lain. Ngobrol lepas tentang banyak hal. Saya lebih banyak menikmati pembicaraan teman. Banyak hal yang saya tak tahu tentang kehidupan orang-orang hidup berpuluh tahun di atas bus. Saya menikmatinya. Benar kata Einstein, setiap orang yang saya temukan mereka pasti lebih baik dari saya. Minimal dalam satu hal, dan setiap orang adalah jenius di bidangnya. Hanya sekitar 1 jam lamanya berlayar,
kapal telah merapat di Pelabuhan Merak. Fluid kapal berbunyi keras, saut bersaut, dan kami segera naik ke atas mobil untuk melanjutkan perjalanan. 36 jam lamanya mobil yang kami tumpangi sampai di terminal Pondok Pinang. Dari perjalanan saya naik bus Padang Jakarta kali ini, saya semakin meyakini bahwa Allah mempunyai khazanah yang luar biasa banyaknya. Manusia amat miskin memahami dan mengetahui liku-liku kehidupan umat manusia dengan segala suka duka, sakit senangnya, bahagia dan dukanya dari sekian banyak pekerjaan atau profesi. Bagaimana kehidupan pelaut, pemulung, pedagang, asongan, penunggu mercusuar, nelayan, tukang arit kayu di hutan, penambang, operator alat-alat berat, tukang las bawah laut, pekerja minyak laut lepas atau offshore, pemain sirkus, pemetik kelapa, tukang gali kubur, pemahat, pelukis, penari, penyanyi, pemain drama, penulis dan pembaca puisi, olahragawan, dan ribuan profesi lainnya. Memahami pekerjaan orang lain menambah rasa tawaduk, rendah hati, dan sikap profesional, bahwa kita hanya tahu sedikit dan hanya bisa sedikit dari berjuta sisi kehidupan. Seorang profesor filsafat yang saya kenal pernah mengomentari calon sarjana yang akan ujian. Badan sekecil ini mau jadi sarjana. Kebetulan calon sarjana itu memang berbadan agak kecil. Dengan confidence, calon sarjana itu tegas menjawab, saya memang kecil, tapi kalau bertanding memanjat kelapa dengan bapak saya siap. Sang profesor kaget dan spontan berkata, tak usah ikut ujian, kamu lulus karena sarjana itu harus percaya diri. Kamu sudah memiliki apa yang penting menjadi seorang perencana. Profesor telah mengajarkan sikap profesional kepada muridnya. Sikap profesional memang akan muncul bila seorang menyadari bahwa dia tidak memahami semua hal dan dia berkeyakinan bahwa setiap orang yang dijumpai pasti memiliki kelebihan daripada dirinya. Minimal dalam satu hal, karena itu dia menghargai setiap orang, bukan hanya karena kaya atau punya kedudukan tinggi, tapi kepada semua manusia. Perjalanan saya menaiki bus dari Padang ke Jakarta bulan Agustus menambahkan keyakinan saya terhadap banyak hal. Saya berharap kemajuan transportasi bus antar wilayah ini akan menambah pilihan banyak orang untuk berpindah tempat dengan rasa aman, nyaman, dan nikmat. Satu hal yang menurut hemat saya perlu dibenahi selain soal manajemen perusahaan pelayanan dengan segala aspeknya adalah tempat persinggahan dan jadwal persinggahan yang harus sebaik, sebersih, senyaman bus yang menjual brand eksekutif, super eksekutif, royal eksekutif atau kelas sultan dan sebagainya yang menggambarkan sesuatu yang berkelas. Menikmati perjalanan darat dengan bus yang bagus saja tak cukup. Penumpang ingin semua perjalanan itu memang istimewa. Tak ada yang sempurna, sekaligus kesempurnaan akan terjadi secara bertahap asal mau berubah. Kata Prahalat, if you don't change, you will die. Nasib yang dialami dinosaurus yang berbadan besar tapi lebih dahulu punah dibanding semut yang kecil, mungkin karena sudah merasa hebat karena besar tubuhnya. In my position adalah sikap yang ternyata merugikan diri sendiri. Jakarta, 29 Agustus 2022, Gamawan Fauzi.